kok ada orang berdiri, apa perasaan gue doang gitu kan. Iya. Itu saya nggak bisa tidur bang. Akhirnya saya balik badan ke kiri bang. Set, kan ini kiri saya udah tanah nih bang kan. Kanan saya teman saya nih. Saya balik ke kiri, tek, tuh tenda, set begitu bang. Terbang. Iya terbang. Pas terbang, saya otomatis mata saya langsung lihat dong. Iya. Saya ngeliat begini, itu bang, saya lihat orang mukanya hancur bang. Gue naik lagi ke atas nih bang, ke tempatnya Mas Bro. Gue duduk situ kan, itu kabut turun bang. Nah gue ngeliat orang base camp bawa kain 2. Kain apa tuh bang? Kain kalau orang meninggal sih bang, kain corak-corak batik kayak gitu. Untuk orang meninggal kan biasanya ditutupin kain yang panjang gitu. Nah itu dibawa 2 bang. Buat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu pendaki dari kota Tangerang. Nah, orang yang ada di samping gua ini, dia mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya waktu dulu dia naik Gunung Sumbing. Nah, waktu dia naik Gunung Sumbing ini, itu sempat ketemu sama gua nih. Itu bulan Februari pada tahun 2022. Jadi, dia turun, gua naik dan sempat ngobrol juga. Dan ternyata dia ngalamin kejadian horor dan kisahnya ini barbar ya. Langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gua ini. Halo bang. Halo bang. Siapa namanya bang? Namanya Irfan bang. Bang Irfan. Iya. Thank you bang Irfan ya. By the way dari Sama-sama. Tangerang. Nggak jauh sih ke sini ya. Jauh sih, lumayan Barat-barat lah. juga Iya. lah ya. Nah nih bang Irfan, Tangerangnya di mana bang? Tangerang di Karawaci. Karawaci bang. Indah. Bogalinda. Halo warga Tangerang. Oke bang Irfan, kita sempat ketemu ya waktu itu Iya bang, betul, sempat ketemu. dan kita sempat ngobrol. Iya, betul. Dan ternyata Bang Irfan dan tim mengalami kejadian horor. Betul. Emang sih Bang, muka abang waktu itu lagi tegang banget Betul, ya. Bang. Ternyata guys, ada sesuatu di tegangan itu. Oke, tahan dulu Bang Irfan ya. Oke siap. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman warga Bandung nih dan sekitarnya, kebetulan tanggal 2 Agustus 2022, gua sama tim nih rencana mau podcast ke daerah Bandung. Jadi buat teman-teman nih yang tinggal di Bandung dan sekitarnya yang punya kisah pengalaman horor, apa aja yang benar-benar barbar dan itu tak bisa terlupakan, langsung aja chat di Instagram gua, kirim aja cerita pengalaman di sana. Nanti kita ketemu di Bandung. Mungkin di sana 2-3 hari ya. Jadi buat teman-teman nih, yuk kita gibah misteri di Bandung. Oke, langsung aja kita ke gibah misteri. Halo Bang Irfan. Halo. Salaman lagi ya kita. Gimana nih Bang kisah pengalaman horor nih, Bang? Jadi gini ya bang ceritanya bang. Kita nih dari macam-macam daerah nih. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Jakarta Utara, ada yang dari Tangerang. Jadi campur lah. Campuran lah ya. Campur. Nah terus kita berangkat itu dari Jakarta itu sekitar jam 10 malam. Waktu itu berapa Bang? Berapa orang pendaki? 11 orang bang. 11 orang tim Iya. Bang Irfan ini. Betul. 10 cowok, 1 cewek. Oke. Jadi ganjil tuh Ganjil. posisinya. Nah terus berangkat menuju Gunung Sumbing via Butuh, Oke. Kali Anggrek. Nah singkat cerita kita udah sampai di base camp itu sekitar jam setengah 6, jam setengah 7-an lah. Setengah 7 pagi. Setengah 7 pagi. Itu baru masuk, belum ke base camp nih, masih masuk mau arah ke base camp. Setengah jam perjalanan itu kita menemukan sekitar jam 7 lah itu. Kita udah sampai sekitar jam 7-an, matahari udah agak terang juga ya. Udah ada tinggi. Nah, petani udah banyak kan, udah banyak aktivitas. Jam 7-an itu, disitulah pertama kali mendapati kejanggalan, Bang. Belum naik udah dapat kejanggalan. Ya?
Memang sih jalanan itu nanjak gitu kan. Kenapa mobil yang lain bisa, kenapa kita enggak gitu kan? Padahal bobot posisinya ada yang lebih penuh daripada muatan kita. Iya. Dia bisa naik, Bang. Nah, giliran mobil saya ini nggak naik gitu loh. Padahal cuma 11 orang ya? Betul, 11 orang. Terus itu harus mesti diturunin, Bang. Sebagian orang tuh harus diturunin. Nah, termasuk saya nih. Ada 5 orang apa 6 orang itu yang turun, termasuk saya. Nah, saat itu saya turun, emang saya udah merasa, wah, buru-buru saya turun nih, daripada dampak ke teman yang lain, ya kan, saya turun buru-buru. Nah, begitu saya turun, sudah sampai saya lupa pakai sendal kan, saya inget, wah sendal saya di mobil ternyata ketinggalan ya kan. Akhirnya saya turun, saya lihat nih kanan kiri kan, wah perkebunan Bang, udah banyak aktivitas warga berkebun tuh kan. Akhirnya saya lihat posisinya itu ada ladang di atas gitu. Nah itu ladang tuh, perkebunan lah, ya kan. Saya ngelihat tuh Bang, ada, kalau kita bilang orang tua lah, sesepuh sana lah ya. Dia duduk ngeliatin rombongan saya nih, rombongan kita semua nih. Dan dia fokus ke saya. Jadi dia fokus ke saya, dia ngeliat saya, terus saya ngeliat dia ketawa Bang. Oh, si kakek itu? Iya, gitu, sambil, wah kenapa ya orang? Dia tuh, kita nggak gubris kan. Saya jalan aja, jalan tuh akhirnya kan. Jalan sampai tanjakan, dia ketemu sama nenek-nenek yang bawa kayu tuh. Kita udah hampir ngos-ngosan juga. Saya bilang sama teman-teman, nenek-nenek aja kuat tuh. Masa kita kalah sama nenek-nenek? Iya, betul. Tuh nenek-nenek jalan cepet banget Bang. Kita nggak bisa ngudak. Mungkin orang lokal situ kali Sudah ya kan. terbiasa Betul, lah ya. iya. Akhirnya udah tuh, kita udah capek nih Bang. Setengah perjalanan, datang lagi tuh. Set, mobil tuh. Dia muter balik di tanah kosong gitu kan. Set. Wah itu udah mobil itu. Akhirnya kita udah. Akhirnya kita naik lagi tuh Bang. Karena kan dari situ ke base camp agak cukup lumayan Bang. Iya, lumayan jauh. Lumayan jauh. Akhirnya kita naik lagi tuh. Naik, akhirnya kita diturunin di lapangan yang tempat parkiran mobil. Nah kita turun di situlah. Dari situ kita mau ke base camp lagi, jalannya lumayan juga Bang. Iya, lumayan. Iya. Akhirnya kita nyewa ojek lah dari situ. Iya. Berapa sekarang Bang itu? Ojek tuh 20.000. Sampai base camp ya? Iya, sampai base camp. 20.000 sampailah kita base camp nih kan. Sampai base camp, kita datang udah rame tuh base camp Bang. Itu di sekitar jam 7:30 sampai base camp tuh. 7:30 kita istirahat dulu sebentar. Terus saya bilang, "Ini packing dulu dah." Packing, bongkar, packing ulang, set. Sebagian si Maxi tuh. Sekitar jam 8 apa setengah 9 gitu ya. Kita mulai pendakian tuh Bang. Oke, jam 8 jam 9 pagi lah ya. Jam 8 jam 9 pagi. Kita naik ojek semuanya Bang. Karena perjalanan dari base camp itu ke pintu pendakian tuh agak lumayan jauh Bang. Udah gitu jalannya batu-batu perkebunan gitu ya. Nguras tenaga kan Bang. Ya kita putusin untuk naik ojek aja semuanya. Akhirnya naik ojek lah kita semuanya tuh kan. Dalam perjalanan nih ada lagi kejanggalan Bang. Ini teman saya kecil Bang. Tapi kagak bisa dibawa sama tukang ojek. Kenapa Bang? Nggak tahu. Nggak kuat. Nah dia bilang ini orang berat banget padahal badannya kecil. Kita sambil ketawa kan. Buang aja Bang. Gitu. Ya udah tuh akhirnya kita mulai masuk pintu pendakian kan, dari ojek kita sampai ke pos yang tukang ojek tuh naik ke atas kan. Jalan kan batu Bang. Kalau via butuh tuh kan. Naik ke atas terus sampai pos 1. Sampai pos 1 itu sekitar jam 9. Dari pos ojek ke pos 1 itu nggak terlalu jauh memang. Lumayan lah, nggak terlalu jauh banget gitu kan. Makan waktu 30 menit. Jadi sekitar setengah 10-an lah kita sampai pos 1 tuh kan. Akhirnya kita makan-makan dulu, makan semangka lah, ngobrol, ketawa-tawa. Belum ada keanehan lah di situ tuh kan. Dari pos 1 jam 10-an, jam 10 kita berangkat lagi nih. Mulai melanjutkan pendakian ke pos 2. Udah tuh kita jalan dari pos 1 ke pos 2. Sampai pos 2 itu teman saya udah ngeluh Bang. Kenapa tuh? Kakinya udah mulai sakit. Di pos 2 itu pas kita ngeres di Pohon Rubu. Karena saya nih kalau naik gunung itu selalu positif Bang. Kalau negatif itu malah saya ngerasain gitu. Ngerasain kalau wah gitu. Makanya saya bawa positif aja, saya gabungin pikiran saya sama pikiran mereka itu biar mereka tuh nggak apa namanya, nggak macem-macem lah ngambil pikiran aneh di gunung itu kan. Kalau memang di gunung itu tempatnya mereka gitu kan. Udah tuh, akhirnya kita istirahat di situ. Istirahat, dia bilang, aduh kaki gue sakit nih.
ngilu nih kaki gue nih. Gue bilang, lu udah pernah naik gunung belum? Nah ternyata dia baru naik Gunung Kuta ya. Oke. Gunung Kuta dia bilang, udah Gunung Kuta. Oh, ini ketinggian 3.000 loh. Iya. Ya wajar lah gue bilang, pelan-pelan aja. Oke, masih kaget lah badannya. Gue bilang masih kaget lah. Dia bilang, ya udah pelan-pelan aja. Iya bang, satu bentar ya. Ya kita ngopi dulu lah tuh kan, sebat-sebat dulu lah tuh di pohon rubuh itu kan. Sambil yang di bawah ini masih ada yang ketinggalan nih bang. Nungguin mereka naik semua, ngumpul udah 10 menit, cabut lagi bang. Udah 10 menit kita istirahat, kita cabut lagi ke pos 2. Teman saya nih, dia ngelihat ini kan landai itu kan. Iya. Nah di pinggiran itu pas belokan begini tuh kan. Dia duduk lah di situ kan. Saya ikut duduk juga. Semuanya pada duduk bang, istirahat. Kita nggak tahu lah itu kalau itu makam di situ. Oh, makam sesepuh situ ya? Makam perempuan bang. Perempuan. Iya, makam perempuan di situ. Kata pihak base camp itu pernah dikuburin makam perempuan di situ. Nah akhirnya udah tuh kita jalan ke pos 2. Dari pos 2 iya pos 2. Kan dari belokan itu ke pos 2 nggak terlalu jauh. Cuman naik sedikit doang udah sampai gitu kan. Nah sampailah kita ke pos 2. Vlog harus videoin sebentar, akhirnya jalanlah kita ke pos 3. Nah, pos 3 ini sebenarnya dari pihak base camp ini dari awal itu ngasih arahan bang, jangan berhenti di kali ke-7 ya. Kali terakhir yang menuju pos 3. Iya. Nggak boleh cuci muka, nggak boleh ngeres, lewat aja. Kebagi 2 nih bang timnya nih. Jadi saya pertama itu saya boleh disebutin namanya nggak nih bang? Bebas bang. Bebas ya? Iya. Jadi anak Bekasi, si Ray, terus Galuh, terus saya, satu lagi itu ada saya di situ sama si Baim. 4 orang bang. Sisanya di belakang nih. Sekarang saya jalan duluan nih kan, sama Obi bang berlima. Gitu. Jadi sisanya di belakang nih bang. Pas sampai kali terakhir, posisi saya di depan nih bang. Posisi saya di depan. Akhirnya dari kali ke-7 itu saya ngeliat ke atas bang. Kan saya orangnya kan kalau ke gunung itu saya ngeliat sekitarnya kan. Saya lihat ke atas, saya lihat tuh kabut pocket banget bang, atas tuh gak kelihatan. Tapi bingungnya tuh kabut kagak turun bang. Kalau kabut kan biasanya turun ke bawah kan. Ini kagak bang. Tuh kabut ngumpul aja situ udah. Saya cuma lihat sekilas doang. Kalau saya pandangin terus, saya takut nanti terjadi sesuatu nih kan. Udah, saya buang muka. Teman saya cuci muka. Lihatin dong geser, gue mau cuci muka nih. Akhirnya saya cuci muka kan. Saya cuci muka, saya lihat ke bawah itu kabut juga bang, tapi tipis kabutnya. Jadi atas kabut, bawah kabut. Itu udah mulai dingin bang. Keadaan tuh mendung, tapi nggak hujan. Mendung nih bang. Adem lah. Adem, iya betul, adem. Suasana tuh adem. Hujan enggak, adem aja gitu. Aduh cuci muka, kita santai dulu di situ kan, nungguin mereka nih rombongan nih pada datang, teman-teman yang ketinggalan di belakang. Akhirnya teman-teman datang nih bang, set. Karena kan ngumpul banyak di situ kan tempatnya cuma segitu bang, ya kan. Akhirnya saya putusin untuk bergeser ke arah tempat mau jalur ke pos 3. Jadi saya masih lihat mereka gitu kan. Saya nggak inget bang, sama sekali lupa apa yang diarahin sama base camp. Nggak inget sama sekali, lupa. Akhirnya saya punya inisiatif, yuk cepet pos 3 dikit lagi tuh, udah sore nih. Karena di situ udah hampir asar lah itu. Asar. Iya asar. Karena di pos 2 itu kita udah hampir zuhur karena ngeres di pohon yang rubuh itu bang. Iya. Nah di kali ke 7 udah gitu saya panggil teman-teman kan untuk ayo berangkat yuk. Itu pos 3 dikit lagi nih. Saya bilang kan, ayo lanjut. Ayo lanjut. Mereka langsung lanjut. Udah tuh jalan sebagian jalan. Akhirnya saya ketemu teman saya nih Raffi nih. Nah dia anak Bogor. Nah Raffi dia lagi tidur bang di pinggiran, brok gini. Jadi saya jalan kan nih. Dia langsung ngedengar saya pas mendekat. Wah tidur loh bang. Anak mana nih? Belakang. Ayo lanjut. Yaudah lanjut kan. Ntar lagi. Nah saya lewatin Raffi nih bang. Pas kita lewatin Raffi nih, 500 meter dari Raffi, kita ngeliat bang sosok rupa berbulu kayak monyet bang. Oh kayak monyet. Iya. Mukanya berbulu kayak monyet. Dia duduk begini bang.
Di depan lu itu bang? Depan gua bang, sebelah kiri. Jadi dia nyender di pohon yang kecil gini bang. Nah dia duduk sini, dia nyender di pohon sini, di batang pohon. Kalau logika, ya walaupun badan segitu, pohon pasti rubuh lah bang. Iya. Pohon kan nggak terlalu gede-gede banget tuh pohon bang. Kayak pohon baru tumbuh sih, berapa meter sih berarti pohon baru ditanam. Dia nyender situ. Nyender begini bang, ini. Nah situ gue sempet down bang. Wah, gue bilang, wah kacau nih. Tapi gue nggak bilang sama teman-teman kan. Di situ lo sontak gue langsung bilang assalamualaikum. Karena gue ngelihat selain sosok itu, gue ngelihat orang berjubah bang. Di samping dia? Di samping dia. Gue merinding banget. Terus bang? Madepnya itu ke arah via Mangli. Kalau dari tempat kita Adipuro ya. Iya. Kalau dari via Butuh tuh ke arah Mangli dan Adipuro. Yang berjubah itu. Tapi gue berpikir, udahlah, gue sini niat baik kok. Gue juga kesini niatnya jarahin beliau gitu kan. Itu langsung masuk kosan lo bang. Kepikiran gue tuh, wah jangan-jangan ini yang di atas nih ulang nih. Di atas tuh kan ada makam bang. Konon itu makam penyebar Islam. Namanya Syekh Mangkukuhan. Ya alhamdulillahnya gue ngelihat dia sehingga nggak terjadi sesuatu yang fatal bang. Hanya ditampakin aja. Betul. Alhamdulillahnya. Iya. Gue langsung jalan bang. Karena emang gue orangnya, ya udahlah gue pikir kan rezeki gue ya kan. Walaupun menyeramkan di gunung, logikanya di gunung ngelihat yang kayak begitu, sosok anak kecil berbulu, tampang kayak monyet. Tapi sih monyetnya nggak kayak monyet banget bang di bang. Monyetnya nggak monyet banget, dia hidungnya kecil. Kalau kita lihat tuh kayak ini loh, apa namanya, kayak film-film apa ya kalau orang-orang KT itu tuh. Oke, kerdil. Orang-orang kerdil gitu bang. Tapi dia berbulu. Gue yakin dia nggak menunjukkan sosok aslinya bang. Oke, kenapa lu bisa ngomong gitu bang? Karena gue pernah lihat juga persis kayak dia. Itu di pendakianku yang bukan di Sumbing, di daerah Gunung Jawa Barat. Itu next time gue ceritain ya. Iya. Nah gue pernah lihat bang. Sama, sosoknya kayak gitu juga. Sosoknya kayak gitu. Tapi kalau ini kecil. Kecil. Oke. Kalau ini tinggi bang, tinggi banget. Sampai kita nggak bisa ngeliat. Tapi gue tahu. Ini bentuknya lagi, kalau lagi ngejelin orang kayak begini nih. Sampai pertama gue cium bau singkong bakar. Gue bilang kan kalau bau kayak gituan, nah makhluk dia itu yang ngomong tuh, iya kan? Akhirnya di situ gue dikasih sosok yang mungkin Syekh Mangkukuhan inilah yang nahan ya, yang nahan dia itu. Jadi gue sekilas ngeliat jubah dan kaki gitu, kaki dan jubah. Tuh kakinya ya, nama kaki udah tua bang, agak keriput gitu ya kan. Tapi agak putih bang dia, kakinya tuh. Jelas banget. Jelas banget. Kakinya putih. Tak. Gue ucapin assalamualaikum. Di situ gue zikir bang. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah temen gue nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nyautin bang. Iya, selawat ya. Udah gue jalan tuh, saat gue jalan, sampailah kita pos 3 bang. Nah di situ gue udah mulai agak ngedrop bang. Gue udah ngerasain badan gue tuh udah nggak enak, kayak orang mau sakit gitu, panas, dingin, lemes badan gue. Wah kenapa nih gue bilang nih kan, wah kacau. Nah akhirnya gue diem aja bang, gue bang situ, diem aja kayak orang kesambet. Tapi gue masih bisa ngontrol diri gue gitu loh. Iya. Wah kacau nih gue bilang nih, kayaknya ini bebenturan nih gue bilang nih, auranya nih gue bilang. Jadi kita nggak sampai langsung bongkar tenda, brak. Habis bongkar tenda, masak bang mereka tuh kan. Masak, kita udah rapiin tenda semuanya, peralatan kita keluarin, nah kita masak tuh bang. Nah masak kita sekitar jam 4-an sampai jam 5-an situlah. Dan nyampe, kita sholat asar bang. Kita sholat asar berjamaah. Nah alhamdulillah nih, kadang naik gunung itu sholat berjamaah bang. Alhamdulillah. Iya, ngajak mereka yang mau sholat, ayo enggak, nggak apa-apa gitu kan. Iya. Akhirnya kita sholat tuh berjamaah. Kita kosor lah, ya kan, zuhur ke asar. Iya. Udah tuh kan, balik lagi ke tenda nih kan. Ngobrol nah kita ketemu anak Kendal, cewek sama cowok nih bang.
Udah tuh kita kenalan, kita ajak makan lah mereka tuh kan. Makan, ngobrol sampai waktu maghrib. Nah maghrib kita sholat lagi tuh kan. Maghrib, gue bilang kosor aja lah sampai sama Isya. Jadi kita langsung tidur ya kan. Karena udah capek banget nih ya kan. Perjalanan nih, besok kita sampai jam 3. Iya. Karena posisi badan saya udah nggak enak. Meriangin bang ya? Badan saya udah meriang bang. Saya pikir, wah sakit nih. Saya pegang gini kan, hangat banget itu kan. Wah kacau nih saya bilang. Akhirnya minum tolak angin bang, kasih teh, tolak angin dong, campur teh be katanya. Kan kalau mereka manggil saya babe ya, saya paling tua gitu. Oke. Saya dulu naik jenggotan bang, kayak sendiri kan. Kayak om-om. Akhirnya, udah be, tolak angin ini campur ini aja, teh, iya deh, giniin. Alah, mendingan tuh bang, saat. Saya masuk ke dalam, mereka masih ngobrol-ngobrol, saya coba tidur. Tetap nggak bisa tidur, bang. Gelisah. Akhirnya sempat tidur juga, bang. Tidur, itu sekitar jam 10:30 saya tidur. Setengah 1 saya kebangun. Nah pas saya kebangun itu mendengar angin kencang banget bang dari atas. Oh iya, suara angin ya. Kencang banget. Wah, saya pikir badai nih. Badai nggak bisa muncak kan saya bilang. Saya dengerin. Dan itu juga terbangun karena suhu tuh dingin banget bang. Dingin banget. Asli dingin. Itu saya tidur bang sampai saking dinginnya ya? Saking dinginnya bang. Itu saya dikagetin sama itu, terus saya kaget suara angin. Wah, keretak. Wah, saya langsung diri. Saya tuh takut hipo dong bang, ya kan? Saya langsung diri. Saya buka keril saya ambil jaket satu lagi bang. Saya dobelin. Saya biasa kalau di gunung bawa jaket 2 memang. Saya dobelin. Udah tuh. Saya bawa sarung tangan 2, saya dobelin bang. Sarung tangan 2-nya. Udah terus masuk sleeping bag lagi, saya tutup nih sleeping bag. Tak. Saya lihat kanan teman saya, pulus nih bang, tidur, ngorok, ya kan. Nah satu lagi nih, dia berdua bang, kembar dia nih. Saya manggilnya si kembar. Iya. Kakaknya itu di luar. Satu lagi kemana nih? Wah di luar kali saya bilang kan. Udah, saya tidur lagi kan. Saya tidur lagi, belum bisa tidur juga bang. Karena anginnya kenceng banget itu. Saya dengerin angin terus. Wih kenceng banget. Tapi anehnya itu pas tenda saya itu angin hilang bang. Itu dari atas kenceng banget. Kayak orang bergemuruh gimana sih? Kayak suara jet tempur. Betul, kayak suara jet tempur bang. Kayak itu anginnya. Deket banget gitu. Iya. Gitu. Tapi pas tenda saya deket, pas masuk tenda saya hilang bang. Pas mau arah ke tenda saya tuh, wih, kok hilang? Enggak biasa kan kalau ada nih. Kibasan angin ini juga ada bang, ini enggak bang, enggak sama sekali. Akhirnya, kok perasaan gue kayak ada orang nih. Jadi posisi kan, ini tenda nih bang, ini tenda saya, ini tenda teman saya. Nah di sini tenda juga nih bang, di sini tenda, jadi 4 tenda bang, 4 tenda nih. Ini tenda saya, ini tenda teman saya, si Raffi sama temennya juga. Nah ini anak Priok nih bang, dia berdua. Nah di sini anak Depok. Berdua nih, cewek sama cowok. Nah, terus di belakang sini ada tenda juga. Ini udah tanah nih bang. Tanah nih udah mentok tanah udah. Terakhir tuh tenda di belakang saya udah. Kok ada orang berdiri? Apa perasaan gue doang gitu kan? Iya. Itu saya nggak bisa tidur bang. Akhirnya saya balik badan ke kiri bang. Set. Kan ini kiri saya udah tanah nih bang kan. Kanan saya teman saya nih. Saya balik ke kiri, tuh tenda, set begitu bang. Terbang? Iya terbang. Pas terbang, saya otomatis mata saya langsung lihat dong. Iya. Saya ngeliat begini, itu bang, saya lihat orang mukanya hancur bang. Pakai baju pendaki, jaket. Di depan lu bang? Iya bang, di pala gue nih. Jadi gue ngadep ke kiri tuh di pala gue.
jelas banget gue liat. Gue bilang, aduh apalagi ini gue bilang kan. Hancur mukanya. Hancur bang. Darah atau gimana bang? Hancur pokoknya. Astagfirullah. Itu mukanya hancur dah. Darahnya itu darah beku bang. Darah itu gimana sih orang muka kalau tabrakan tuh beku darahnya tuh udah nempel di sini semua. Hancur tuh muka udah nggak kelihatan bang. Asli. Itu langsung gue balik ke kanan. Gue gempuk teman gue tuh. Tuh. Oh dia marah bang. Gue maksud gue biar dia yang lihat juga gitu kan. Temennya. Betul. Bangun dia. Akhirnya gue tanya gini. Kakak lo kemana? Tahu di depan kali. Wah wes aku ngantuk. Dia orang Jawa bang. Nah turun lagi ya dia. Ya udah tidur deh sana gue bilang. Gue tidur gue udah lemes tuh bang. Tak. Gue lemes. Gak lama. Emang gue kedenger orang nih. Orang di depan tenda gue nih. Serak bruk. Wah apaan nih gue bilang kan. Itu sepimpik udah gue gini kan bang. Iya. Sepimpik udah gue tutup tuh kan. Gue pakai kupluk kan, gue tutup gini bang, ya kan. Akhirnya gue beraniin diri bang, gue begini nih. Ih apaan nih, kaki gue tuh ke tenda, pintu tenda. Ke pintu tenda. Ya apaan nih, gue tendang bang. Kalau orang dalam hati gue lo pasti teriak. Kalau bukan orang, lo nggak bakalan teriak. Gue tendang bang. Dia begitu bang, gue bilang, wah orang tuh. Hah? Dia bilang, wah orang. Mungkin adek abangnya dia ya kan. Udah tuh, gue coba tidur bang. Gue tidur, itu gue antara tidur nggak tidur, tapi lelep nggak lelep. Itu yang sosok yang mukanya hancur itu masih di situ atau udah hilang bang? Udah hilang bang, gue nggak ngeliat lagi. Entah dia masih di situ apa enggak, karena gue udah nggak gubris bang. Iya. Gue udah nggak fokus ke dia udah. Gue nggak fokusin. Kalau gue fokusin, gue kan orang penasaran bang. Itu bisa gue buka tenda. Iya. Iya, gue orang kan penasaran. Gue buka tenda. Akhirnya gue nggak fokusin bang. Kalau gue fokusin, gue kena lah nih. Maksudnya gue drop pasti. Iya. Gue begitu kalau gue fokusin, gue ngedrop karena gue berpikir ngeblank bang. Iya. Badan kondisi gak fit, ya kan? Ngelihat kayak begituan. Aduh, makin drop. Nah itu dia, makanya gue nggak pikirin bang. Pikiran. Gue nggak pikirin, gue tidur, gue coba untuk tidur kan. Akhirnya gak lama jam 3 tuh bang. Jam 3 sebelah gue bangun nih. Jam setengah 3, bukan jam 3, jam setengah 3 dia bangun nih, serak. Ayo Samit. Jam berapa nih? Setengah 3. Ayo dibangun anak-anak gue bilang. Keluar tuh dia kan, keluar tenda. Ayo Samit. Udah tuh masak lagi kita kan tuh. Masak, prepare, nempel dibangunin, masak dulu, makan lagi kita tuh kan. Setengah 3 makan sampai jam 3 bang. Memang kita pas on time jam 3 pas kita sampai puncak. Rombongan kita nih kan. Iya. Rombongan yang kedua belum nih. Pas selesai kita makan udah jam 3 pas udah tuh prepare semua udah headlamp. Berangkatlah kita nih kan. Lewat tenda rombongan kita nih. Kayak teriak, "Woi Samit, ya duluan dah," ya kan. Ini lagi masak nih, mereka lagi pada masak bang. Lagi pada masak, jam 3 tuh mereka pada masak. Jadi berangkat cabut. Ya udah kita duluan lah tuh kan, Samitnya. Jalan. Itu belum nemuin keanehan. Di situ. Masih baik-baik aja lah. Betul, Ya. gue lupa bang. Masih normal-normal aja. Itu pas di pos 3 bang, gue ketemu orang pakai tanah hitam, baju hitam, pakai topi blangkon kayak gitu bang, blangkon hitam. Di tenda? Di pos 3. Di pos 3? Iya. Posisinya itu tempat mau yang gue diriin tenda di situ. Tapi anehnya ketika gue summit, dia udah di pos 4 bang. Jam berapa berangkatnya? Sedangkan kita masih ngobrol-ngobrol dari jam habis sholat isya sampai jam 11, setengah 11. Itu kita masih ngobrol-ngobrol bang, masih teman-teman masih ngobrol. Itu tenda sekarang masih dibuka. Iya. Ibaratnya kalau ada pergerakan di belakang tenda saya tahu dong. Ini enggak bang. Jam berapa dia summit saya nggak tahu. Iya. Nah udah tuh ketemu di pos 4. Sama dia lagi? Sama dia. Dia lagi duduk gini bang. Madep ke bawah. Sendirian bang? Sendirian. Yang saya lihat sih dia sendirian. Tapi ada tendanya bang. Iya. Ini kapan jalan nih? Udah sampai sini aja. Padahal kamar angin gede. Pikir saya kan begitu bang. Dia baju kayak baju ke orang, kalau kita bisa bilang sih kayak orang petapa gitu ya. Kayak orang petapa gitu. Maaf nih ya, kayak ya paranormal gitu bang. Iya, pakaiannya ya. Betul kayak paranormal gitu. Akhirnya saya nggak gubris tuh kan. Kita negor,
Simbah, semuncak. Cing ngeliatin doang bang. Yo, wes, bawa, ayo. Dia bilang di bahasa Jawa lah tuh kan, saya nggak terlalu ngegubris banget dan gitu kan. Saya bilang, dia cuma saya dengar, iya dia bilang, jalan lah saya nih kan. Jalan, nah pas di jalur trek bang, itu saya nemuin bungkusan bang. Bungkusan plastik, isinya kembang 7 rupa, udah busuk bang. Di trek. Oh, di jalur, di trek. Iya. Saya pikir, wih sampah apa nih? Saya ambil. Ini pendaki nih emang, aduh parah nih pendaki sekarang. Saya bilang gitu kan. Iya. Sembarangan aja sampah dibuang ya kan. Saya buka, loh kok sampahnya ngumpul nih, apaan nih? Saya kira softtek bang. Saya ngirinya softtek. Wah softtek apes saya nih kan. Saya buka, kok softtek wangi bang. Wangi mati. Saya buka nih. Wah nggak bener nih gue bilang nih. Kembang 7 rupa bang. Tapi sebagian busuk, sebagian masih ada yang seger. Gue iket tuh bang. Kan udah gue iket, set. Gue kantongin. Naik lagi tuh. Temen gue, apaan tuh be? Kan gue dipanggil babe nih bang. Apaan tuh be? Gak, bukan apa-apa. Deh jangan lagi lanjut. Udah jalan tuh lanjut. Nah pertengahan sekitar 200 meter gue mau kencing bang. Gue kencing hari di samping pohon cantigi, semak-semak tuh. Akhirnya trekking pole gue taro, kan? Itu bungkusan gue taro. Gue kencing nih. Akhirnya udah tuh gue jalan, gue lupa nih. Kata temen gue nih, be itu trekking pole nggak dibawa? Ah, oh iya, jauh banget. Iya. 100 meter udah ketinggal. Udah gue bilang tinggal aja lah, jangan be, bawa aja. Temen gue mungkin ada gimana gitu kan, dia orang Bogor bang. Iya, sayang dia. Iya, ntar hilang be, siapa yang mengambil trekking pole ya kan? Udah bawa aja be. Udah gue bawa tuh bang. Gue turun lagi ya, gue ambil trekking pole. Tapi gue nggak inget sama bungkusan itu bang. Oke, lu tinggalin tuh. Gue tinggalin. Itu yang isinya kembang 7 rupa itu. Gue jalan tuh bang ke atas. Sampailah kita puncak bang. Puncak itu sekitar jam 8 apa jam 9 gitu ya. Sekitar jam segitulah, jam 8 jam 9 itu. Foto-foto dah tuh. Iya, foto-foto, ngopi dulu, momen-momen ngerokok terindah dulu gitu. ya kan. Waduh. Tuh angin gede banget bang. Gede banget tuh angin gede memang. Sampai rambut gue jigrak begitu, kacau lah. Akhirnya nggak lama, dia turun. Turun. Set, pas gue turun aman lah tuh. Dan jalan turun tuh aman. Nah temen gue duluan nih, lari-larian dari atas. Iya. Ada 3 orang, 4 orang. Jadi gue di belakang cuma berdua doang nih. Jalan Turun saat dari puncak. ada pas gue turun, itu masih gue lupa bang. Pada naik. Bungkus itu. Bungkus itu gue masih gue lupa. Gue inget bungkus itu ditegur sama bapak-bapak yang tadi, yang pakai baju kayak paranormal itu, hitam-hitam pakai belangkon. Ditegur sama dia, sampahnya nggak dibawa lagi mas. Hah? Kok tahu dia ya? Nah itu dia bang, dia ngeliat kagak. Iya. Hah? Karena gue memang nggak pikiran negatif kan, gue bilang, itu bukan sampah saya pak, itu sampah orang. Saya nemu di jalur, saya ambil, saya taruh, saya lupa buat turun lagi. Oh, ya wis kata dia, sama terus begini bang. Bapak ngapain? Gak, saya ngerapin ini aja katanya. Yeah. Sambil ngerapin batu-batu bang. Wah, udah jalan aja kan. Jalan udah nggak pikirin dia lagi kan, jalan aja udah. Nah pas saya jalan, ketemu sama Bang Badrun kan. Jadi kita sempat ketemu ya. Itu dia. Kita beda rombongan. Dan beda jalur juga. Oke, dan gua masih naik, lu udah turun bang ya? Iya, saya ngeliat Bang Badrun itu, saya pertama ngeliat cewek itu bang. Oh iya, yang saya backup itu. Betul. Si Eza itu. Si Eza. Mukanya tuh udah lemes bang. Iya, udah lemes banget. Iya, tapi pas saya sampai begini bang. Ih, cewek kenapa ini ngotot? Apa halu saya capek turun? Atau gimana nih? Iya kan? Emang kondisi itu dia lagi trouble juga bang. Oh, sempat di podcastin juga kan, iya, maksudnya apa aja yang terjadi sama dia, emang lagi kurang Saya kondusif. merinding, bang kalau dia melihat ngotot bang, itu saya ngeliat putihnya doang bang, hitamnya udah kagak ada bang. Kosong ya tatapannya. Iya bener begini bang. Iya. Bang masih lihat putihnya masih kelihatan. Iya. Itu masih kelihatan. Itu putih bang matanya bang. Itu saya sampai Iya. akhirnya saya lihat ke depan Bang Badrun lagi begini nih duduk. Iya. Iya kan? Lagi backup. Betul. Gitu. Terus teman Bang Badrun diri tuh jalan. Akhirnya saya tegur. Ayo mbak semangat mbak, dikit lagi ke puncak. Iya.
Ya mas, ya gitu doang. Udah saya inin aja, udah saya lewatin kan. Akhirnya ketemu Bang Badrun. Oh Bang Badrun. Iya, kita sempat Akhirnya kita ngobrol-ngobrol sebentar kan Bang. Oh. Akhirnya saya turun, teman saya naik nih, si Dimas. Bang, tuh saya lupa namanya nih Bang. Namanya itu kayak nama cewek dia tuh Bang, tapi cowok gitu kan. Bang, si itu udah nggak bisa jalan lagi Bang. Tepar lu di pos 4. Hah? Yang bener loh, bener Bang. Bawa turun aja. Di badan gede Bang, tapi nggak gede-gede banget. Akhirnya saya turun sampai pos 4 kan tuh. Dia lagi begini. Wah, dalam hati saya nih. Wah, dia nih yang kena nih. Diantum dia nih kan. Iya. Udah. Ayo, masih kuat gak jalan? Turun. Ntar dulu Bang. Abang istirahat aja dulu, kan abang baru turun dari puncak. Oh ya udah deh. Istirahat sebentar kan, duduk sebat dulu Bang. Baru kita turun nih. Ya udah turun yuk, turun. Turun tuh ikut tuh Bang. Nah, pas perjalanan turun nih, itu saya ngeliatin trek aja Bang, ya kan. Ada sebagian tuh udah duluan dia tuh, sama dua cewek Bang. Sorry, di sini 2 cewek. Yang orang Depok ini namanya Bunda, kita panggil Bunda lah. Namanya Bunda. Yang satu lagi Nurin. Nah Nurin muncak, Bunda ini bareng sama saya nih, summitnya. Turunnya duluan, naiknya duluan, turunnya duluan dia Bang. Kencang juga ya. Kencang dia, padahal usianya lumayan lah gitu kan. Turun duluan dia. Akhirnya saya ambil teman saya yang di pos 4 nih kan, bawa turun ke bawah. Lu masih kuat jalan nggak? Kuat Bang, tapi slow aja ya. Iya sip. Udah tuh, gue backupin ya Bang, ya kan. Gue backupin, gue di belakang nih kan, saat gue di belakang, gue bilang, gue potong lah ya kan. Gue di depan dah, ya kan. Pindah nih, gue ke depan Bang. Set. Nah gue ke depan, set. Gue jalan. Gue nggak ngeh Bang. Apa tuh? Itu jalanan, ya kan namanya pikir gue kan kalau jalanan dari puncak pasti turun ke bawah kan. Iya. Itu gue jalan, itu ada tali-tali Bang, yang gue ngeh Bang. Temen gue yang teriak gitu, Bang Ipan, itu tali tuh kayaknya nggak bisa dilewatin tuh. Pas gue lihat Bang, itu sebelah kiri udah jurang Bang. Jurang. Iya. Gue bilang, wah kacau, wah iya nih, tapi ini udah ada yang injek nih. Iya Bang, udah diinjek. Tapi kan kalau diinjek itu kan dia pasti naik lagi ke atas Bang. Itu di jurang itu ya. Oh iya, balik. Akhirnya balik tuh. Ada sebagian dia udah ngikutin gue nih Bang. Balik akhirnya. Namanya Hasbi yang bilang gitu. Kita manggilnya Abi. Iya. Si Abi yang ngomong gitu. Akhirnya naik lah kita kan. Naik ke atas. Gue masih mikir nih, kok gue bisa ke sini ya? Udah gue naik lagi dah ke atas. Gue naik ke atas bangsat. Gue naik lagi ke atas, akhirnya gue melipir ke kanan Bang. Nah, melipir ke kanan, pas kita jalan itu belok ke kanan, pas mau ke kiri, itu ketemu 2 jalur Bang. Kanan kiri. 2 percabangan 2 ya? cabangan Bang. Hah? Lewat mana nih? Tengok tatap-tatapan sama teman saya kan. Lewat mana? Kayaknya sama aja sih, kiri kanan. Ya kita putusin lewat mana? Lewat kanan Bang. Ya udah lewat kanan. Ya, kita lewat kanan tuh. Kita lewat kanan. Ketemu jalur yang bukan kita naik Bang, tapi jalanan baru kita ketemu jalur yang kita naik. Jadi dia agak melipir ke kiri dulu, baru ke kanan lagi, baru ketemu jalur kita. Itu gue bingung tuh jalur itu Bang. Itu kiri jurang Bang udah. Akhirnya gue jalan, akhirnya kita ngeres itu di pas turunan, pas ada tanah yang gunduk gini lah ya. Nah di sini tanahnya landai nih Bang. Ini landai, di sini ngegunduk nih tanah. Kayak turunan gitulah. Nah gue diri di situ Bang. Perasaan gue nggak ketemuin tanah gundukan kayak begini nih. Iya gue nggak ngeliatin apa memang gelap keadaannya atau gimana, gue nggak tahu gitu kan. Perasaan gue lihat sih nggak ada, gue pikir kan itu jalannya rata aja biasa gitu. Memang nanjak dia kan, tapi memang rata. Ini kok ada kayak begini gitu kan. Gue diri Bang situ kan, diri karena teman gue yang sakit kakinya itu langsung deprok dia, blok gitu. Bang istirahat dulu Bang ya. Dia manggil gue Babe sih, nggak Abang sebenarnya. Iya. Be istirahat dulu Be ya. Ya udah istirahat dulu nggak apa. Kaki lo aman nggak? Masih sakit Be katanya. Ya udah istirahat aja dulu. Udah istirahat Bang. Anak-anak ngeres dulu kan. Dan di atas gue nih si Abi. Akhirnya gue pakai trekking pole, gue tahan nih kan. Truk, gue tahan. Udah tuh, gue santai. Karena kan gue nggak bawa apa-apa Bang. Nggak bawa apa-apa saat itu kan. Udah. Akhirnya nggak lama itu ada yang body gue Bang. Body maksudnya? Ada yang nabrak gue. Sampai gue jatuh duduk Bang. Lu ditabrak gitu? Ditabrak Bang. Sama siapa?
itu dia, pas gue ngeliat ke kiri, orang itu kayak pendaki bang. Dia bawa tas keril bang. Pakai jaketnya yang semalam gue lihat. Tapi itu bukan orang. Bukan orang, kalau orang masa ke jurang bang. Iya. Jadi dia nabrak gue begini dari belakang bang. Buk, ke jurang. Wah gue bilang, gue langsung refleks nengok dong. Iya kan? Itu gue jatuh tapi kepala gue langsung ngeliat bang. Duh, Nggak ada bang. Itu arah itu ke jurang. Sampai teman gue, kenapa be? Sampai dia, kenapa be? Ya nggak apa-apa, gue bilang kecapean kali. Kita ngerasain dulu ya. Lu ngerasain di body orang gitu? Di body bang. Lagi berdiri tiba-tiba Iya, itu berasa banget. Serem amat ya. Depannya Gak mungkin kalau terpleset kan memang begitu bang. Iya. Ini kagak bang, gedebuk langsung begitu bang. Gak ada step gue buat kalau gue terpleset tuh pasti ngerosot dulu dong kaki. Ini enggak bang. Gue langsung gedebuk aja begitu. Kayak kaki tuh keangkat gitu, gedebuk aja. Begini gue langsung. Udah deh istirahat dulu deh. Gue malu ya kan, gitu duduk. Anjrit nih gue bilang, udah tuh istirahat dulu sebentar. Gue gak mau lama-lama di situ kan. Lanjut bang. Tuh gue nggak gubris tuh. Iya, dicuekin aja. Gue cuekin aja udah. Gue jalan, sampai tenda lah kita tuh kan. Sampai tenda tuh sekitar jam berapa ya? Jam 11 sampai sekitar jam 11 jam 10 lah itu kan. Karena dari situ gue nggak pernah ngeliatin jam sih bang. Cuman gue perkirain aja. Iya. Karena pas sampai situ tuh gak lama kita makan, ya kan? Duduk istirahat, kita makan nih, azan zuhur. Ya deh, habis ini kita sholat, gabung aja ke asar, gue bilang kan, baru kita turun. Iya bang, makan dulu aja, makan tuh bang. Makan masih santai-santai nih bang, ya kan makan sama anak Kendal juga nih. Jadi anak Kendal nih ngikut summitnya tuh bareng temen gue yang si Dimas. Ikut summitnya dia tuh. Sampai sore, ya gue bilang sebagian packing aja. Bagian packing, jadi abis selesai masak kita tinggal bongkar tenda aja, ya kan. Akhirnya turun jam berapa tuh bang waktu itu? Itu gue turun sekitar sampai base camp tuh maghrib bang. Maghrib. Udah sampai base camp 25 menitan lah baru azan maghrib. Itu yang bikin gue aneh tuh di base camp bau menyan bang. Bau menyan. Menyan. Apa ada yang ngerokok menyan gitu kan. Nah pihak base camp ini emang ada yang ngerokok menyan. Pihak base camp ini ngerokok bang. Ngerokok sengaja asapnya disemburin gitu. Bau menyan bang. Rokok menyan bang. Iya sih ngerokok menyan. Oh pantesan saya cium bau menyan. Dia sambil, oh iya nggak apa-apa, biasa itu kata dia gitu bang. Nah karena gua nggak ini kan, udahlah, gua naik lagi ke atas nih bang, ke tempatnya Mas Bro. Gua duduk situ kan, itu kabut turun bang, kabut turun. Nah gua ngelihat orang base camp bawa kain 2. Kain apa tuh bang? Kain kalau orang meninggal sih bang, kain corak-corak batik kayak gitu. Untuk orang meninggal kan biasanya ditutupin kain yang panjang gitu. Nah itu dibawa 2 bang. Buat? Nggak tahu. Sambil ngeliatin ke arah kita bang. Jadi saya di meja ini kan meja nih kan di warung Mas Bro nih kan. Ini kita lagi pada makan nih bang. Saya ada yang makan, ada yang saya pesan minum doang kan. Itu juga saya nggak nafsu makan bang. Jadi yang lain makan nih kan. Lewat nih bang. Saya pihak base camp nih kan ngelihat kita bawa kain 2, saya merinding bang. Bawa kain 2 bang. Kok bawa kain ya? Terus ngeliat saya bang. Saya liatin lagi kan. Kok bawa kain 2? Kain orang meninggal nih kan. Udah. Saya bilang sama dia mas, ayo mas, cabut mas, turun mas. Tar dulu bang Ipa, tar dulu be, mandi aja dulu, makan aja dulu. Ini Dimas slow bang orangnya bang. Dia peka bang, tapi dia slow, dia selalu sweeper di belakang terus dia. Gak pernah ke depan, gak pernah ke tengah, di belakang terus. Posisi itu di belakang terus dia. Karena kan kita bukan OT bang. Naik bareng. Iya naik bareng. Akhirnya saya tahu itu diceritain bahwasannya waktu kita muncak bareng itu ternyata ada yang hajat bang. Hajat itu apa tuh? Hajat itu kayak ada yang
ngunduh mantu apa ya kalau itu. Oke. Gitu Bang. Jadi kalau kita bilang sih ada yang minta lah. Ada yang minta di situ. Minta apa tuh Bang maksudnya? Ya mungkin ada yang minta tumbal atau minta apa, wallahu alam Bang ya. Iya. Karena saya nggak mau pikiran negatif. Karena yang saya tahu logikanya ngapain dia bawa kain dua, Iya. iya kan? Dari base camp Bang, bawa kain dua ke arah sana. Nah untungnya saya lupa cerita lagi nih Bang, kelewatan. Saya ketemu sesepuh itu 2 Bang. Satu bapak-bapak yang di kebun itu, satu lagi bapak-bapak pakai kain, pakai baju koko, topi hitam, badannya putih Bang. Ketemu di mana Bang? Ketemu pas dia keluar dari entah dia habis sholat subuh ya kan, mungkin habis, kalau dibilang habis sholat isyraq gitu kan, dia baru keluar, itu mukanya teduh banget Bang. Bener-bener kayak muka orang alim lah, orang soleh lah. Kayak gini mukanya. Bercanda. Akhirnya saya ngeliatnya tenang tuh Bang. Tadi ngeliat yang bawa-bawa itu, saya udah mulai, wah, udahlah, pikir kan. Saya ngeliat bapak-bapak itu tenang tuh Bang. Iya. Langsung tenang lagi. Udah tuh. Nah, saya ceritanya yang itu tuh. Akhirnya saya ketemu yang saya bilang itu. Nah, setelah saya tahu, itu masih keturunan si Mangkukuhan Bang. Oke. Entah yang keberapa saya nggak tahu ya. Iya. Yang pastinya, firasat saya nih mengatakan kalau itu keturunan si Mangkukuhan. Oke. Nah, nih Bang Irfan. Tadi kan Bang Irfan ngelihat nih sosok yang hitam berbulu gitu kan. Itu jelas banget di depan mata abang itu. Jelas banget. Dan dia nampakinnya lama durasinya Bang. Lama Bang. Ditambah sama sosok bapak-bapak itu. Betul. Tapi di sekeliling abang itu ngelihat juga gak sosok itu Bang? Enggak. Teman-teman Jadi abang tuh. mereka cuman nyautin zikir saya aja Bang. Karena kan saya Assalamualaikum. Saya langsung ngucap salam Bang. Assalamualaikum. Terus subhanallah alhamdulillah. Jadi saya lontar Bang, ngucap, ngezar gitu. Iya. Ngucap gitu. Dan mereka refleks semua. Dan mereka refleks. Selawat mereka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Bang Irfan nggak bilangin. Betul. Oke. Tapi mereka langsung refleks gitu. Lu kalau ngeliat kayak gitu di gunung kaget gak sih Bang? Maksudnya parno gak sih? Apa takut gak sih? Kalau gue sih tergantung bentuknya. Iya, betul Bang. Oke. Cuman Tergantung bentuknya. Ya kepikiran Bang ya, karena Betul. dia kan bukan makhluk manusia. Betul. Dan di tempatnya dia juga. Iya. Nah lagi nih Bang, pas di tenda tuh yang sosok mukanya hancur itu, yang mukanya nggak berbentuk lah ya. Betul. Itu di atas muka lu banget itu. Di atas muka gue banget Bang. Dan mereka di samping sebelah ini si kembar ini nggak ngelihat. Nggak ngelihat Ya. Nggak ngelihat sama sekali. Kalau di Sumbing emang sering Bang nampakin muka hancur itu. Iya. Dan gue pernah lihat juga gitu, ditampakin ya. Berarti gue ngelihat nggak salah dong ya kan? Iya. Yang gue lihat tuh bener. Iya, kalau gue seringnya di jalur pendakian, bukan di tenda. Bukan sering sih, pernah aja gitu. Sering kayak ngeliat setan mulu. Sosok mukanya itu yang mukanya bentuknya, tapi ya hancur kayak orang kecelakaan ya. Betul. Yang gue lihat itu ya. Betul. Dan abang lihat juga ya. Betul. Dan dia mungkin ingin buat gue celaka. Oke. Dan itu Bang yang kita ketemu ya Bang. Jadi kan yang gue naik, yang gue bawa tamu tuh, cewek yang gue backup, si Eza itu kan lu turun. Itu emang posisi dia lah udah nggak kondusif Bang. Dia itu kayak diikutin sama banyak sosok gitu. Makan Bang Abang lihat mungkin kan mukanya udah pucat, putih semua Bang. Dan itu gue ya backup ya antara dan dia dan bukan dia gitu. Tapi gue ajak buat sampai puncak gitu. Ketika dia sadar, gue ajakin ngobrol. Ketika nggak sadar, gue gandeng. Itu setengahnya bukan dia. Gitu. Pantes Bang. Karena gue lihat dia tuh udah gimana ya, lemas banget. Posisinya tuh udah kayak orang sakit gimana sih? Iya. Orang sakit baru sembuh. Kan belum fit banget tuh Bang. Nah kayak begitu posisinya dia tuh. Dan sosok si bapak-bapak itu Bang yang apa? Yang di pos 4 itu yang pakai belangkon gitu kan. Betul. Nah, itu emang dia di situ Bang. Dia lagi nanam pohon. Nanam pohon. Dia itu Mbah siapa gue lupa namanya. Sempat ngobrol panjang lebar sama dia. Dan dia dulu pernah berapa hari gitu, 40 hari kalau nggak salah di Gunung Merbabu. Gitu. Jadi emang dia keren gitu. Keren. Dan dia sempat nemenin pas gue turun. Jadi pas gue backup cewek yang lagi trouble ini si Eza itu sempat ajakin ngobrol. Dipakein kali sepatunya. Dan Simba itu ngasih kode, nih Simba lagi kurang kondusif. Iya. Dan iya Mbah, aku tahu. Yuk,
jagain ya mas, kata dia gitu. Wah, pantes. Dan sampai bawah, ya terjadilah kejadian seperti itu. Pantes dia ngeliat gue tuh bang. Kan dia ngeliat gue tuh. Gitu bang. Iya. Itu ke printing banget sama dia bang. Oke. Aduh. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dialami sama Bang Irfan ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Nah, balik lagi, setiap perjalanan selalu memberikan cerita. Nah, itulah sebuah perjalanan. Selalu ada cerita. Dan di sini cerita horornya. Dan di sana ada vlognya, kan gitu ya Bang Irfan. Betul. Oh ya, sekali lagi nih buat warga Bandung, sampai jumpa nih. Jangan lupa chat di Instagram aja. Kirim ceritanya, kita gibah di Bandung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Irfan ya. Sama-sama. Thank you banget nih Bang Irfan. Iya. Semoga kita bisa ketemu lagi di atas gunung Bang. Insya Allah. Oke, dadah.